Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Dan kali ini didukung oleh Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan pemirsa, Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 3 Januari 2022 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-65 tahun. Wah, ini luar biasa sekali. Dan semakin bertambah usia, semakin banyak fasilitas dan layanan untuk konsumen, dan juga sehingga warga Sumsel ini tidak perlu keluar negeri untuk berobat. Dan karena sebab itu di Rumah Sakit Muhammad Husin ini sudah ada dan lengkap yang pastinya. Baik pemirsa, di awal tahun 2022 ini kita masih dihantui dengan COVID-19. Apalagi saat ini ada COVID yang bernama Omicron. Nah, kita akan membahasnya pada malam hari ini secara mendalam bersama narasumber kita yang telah hadir, yaitu Dr. Harun Hudari, SPPD KPPI Vinasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya, luar biasa, harus tetap sehat nih, masih pandemi ya pastinya dok ya. Masih. Jadi kita harus tetap semangat yang pastinya. Dan tema kita pada malam hari ini adalah varian baru virus COVID-19 Omicron, bahayakah? Nah ini dokter sedikit bertanya terkait virus terbaru ini ya dokter ya. Kalau untuk COVID Omicron ya dokter ya, kalau orang menyebutnya itu apakah bahaya dokter? Yang perlu diluruskan dulu adalah ini sebenarnya bukan virus yang baru. Ini masih virus COVID-19 juga. Kalau virusnya namanya virus SARS-CoV-2, penyakitnya adalah COVID-19. Nah, virus ini memiliki kemampuan melakukan mutasi sehingga timbullah beberapa varian dari hasil mutasi tersebut. Salah satu adalah varian Omicron ini. Jadi ini sebenarnya bukan nama virus baru, tapi virus COVID-19 varian Omicron. Sebelum ini sudah ada beberapa varian, salah satunya yang menimbulkan gelombang kedua di Indonesia adalah varian Delta. Nah, pertanyaan ini adalah apakah varian yang Omicron ini berbahaya dibandingkan varian sebelumnya ataukah tidak? Ini adalah pertanyaan yang juga menghantui di seluruh dunia. Kita hari ini sudah masuk ke tahun ketiga, karena sudah 2 tahun COVID-19 ini melanda seluruh dunia sejak Desember 2019. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan varian Omicron ini. Jadi belum selesai juga cerita pandemi ini. Nah, hanya apakah ini berbahaya atau tidak? Jawaban itu terlihat dari bagaimana pola penyebarannya dan bagaimana angka kematiannya. Sampai hari ini beberapa negara yang sudah dilanda oleh varian baru ini mengalami lonjakan besar, seperti di Eropa. Walaupun awalnya dari Afrika, tapi ternyata beberapa negara di Eropa mengalami peningkatan kasus yang tinggi dari varian Omicron ini. Seperti di Inggris, di awal bulan Desember tadi masih varian Delta yang mendominasi, tapi sekarang di akhir Desember dan di awal Januari ini sudah 80% kasusnya adalah varian Omicron. Begitu. Hanya memang angka kematiannya belum setinggi varian Delta. Tapi belum juga menjamin kalau memang dia tidak seberbahaya varian Delta, karena ini baru di awal-awal. Kadang-kadang pola ini akan terlihat kalau sudah masuk ke negara-negara lain dengan bagaimana perbedaan-perbedaan dari vaksinasinya, ya, kepatuhannya, bagaimana fasilitas kesehatan mengantisipasi kejadian kedatangan varian Omicron ini. Begitu. Baik, kalau untuk varian-varian dari COVID-19 ini ada beberapa, tadi yang pertama COVID-19 ada Delta juga dan varian Omicron ini ya dokter ya. Kalau untuk bahayanya sendiri itu apakah sama atau berbeda dokter? Ya, jadi dari sekian banyak varian-varian COVID-19 ini sebenarnya gejalanya secara umum adalah sama. Gejala-gejala dasarnya seperti demam, batuk, sesak nafas itu harus selalu ada. Kemudian nanti komplikasinya ke paru-paru dan ke organ-organ lain juga masih sama. Hanya memang ada beberapa perbedaan seperti gejala kehilangan penciuman, ya, itu tidak terlalu dominan pada pasien-pasien Omicron ini. Berbeda dengan varian Delta yang sangat banyak sekali kasus-kasus di awalnya kehilangan penciuman. Tapi angka kematiannya ya masih di bawah varian Delta. Jadi mungkin kita belum bisa membilang Omicron ini lebih berbahaya, tapi belum bisa bilang bahwa kita lebih ringan Omicron ini dibandingkan varian Delta yang sebelum ini ada. Jadi artinya
Kalau berbahaya atau tidak masih belum kita bisa jawab ya. Seluruh dunia masih melihat pola penyakit dari varian yang baru ini, apakah dia berbahaya dibandingkan varian-varian sebelumnya gitu. Oke, baik dokter. Kalau untuk varian Delta sendiri dokter, setelah adanya varian Omicron ini sendiri, untuk varian Delta sendiri apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi ini dokter? Ya, untuk mengetahui varian-varian ini sebenarnya tidak sesederhana itu memeriksanya. Yang kita bisa lakukan pemeriksaan selama ini adalah pemeriksaan PCR dan antigen. Itu tidak bisa menentukan apakah variannya Delta atau varian Omicron atau varian lain. Di Sumatera Selatan dan Kota Palembang ini sampai sekarang belum juga ada fasilitas untuk melihat varian apa yang menderita pada seorang pasien COVID-19. Kita masih harus mengirimkan sampelnya ke perusahaan rumah sakit atau laboratorium lain di Jawa, di tempat-tempat yang bisa memeriksa varian ini. Dan itu hasilnya juga lama, membutuhkan waktu hingga kadang-kadang 7 hari sampai 14 hari. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada varian Omicron di Palembang atau di Sumsel ini, belum bisa dijawab karena belum ada sampel yang positif. Tapi bukan berarti tidak ada, karena pemeriksaannya tidak bisa lakukan di sini, begitu. Oke, baik dokter. Kalau untuk sekarang ini kalau terlihat memang sedikit tidak terlalu banyak lagi ya dokter ya untuk yang terkena COVID-19. Apabila terkena ini dokter ya COVID-19 dan pada saat dinyatakan pada saat tes itu positif varian yang terbaru ini, itu apa yang harus dilakukan dokter? Apakah sama seperti yang kita lakukan dengan varian-varian yang sebelumnya itu dok? Ya, jadi memang secara umum penanganannya, tata laksana dan terapinya hampir sama seperti pasien COVID-19 disebabkan oleh varian lainnya. Tidak ada perbedaan sampai hari ini, dan juga bagaimana mencegahnya juga masih sama seperti itu. Jadi masih tetap saja 3M ya, melaksanakan 3T, peningkatan vaksinasi, itu semua masih menjadi keharusan apapun juga variannya. Jadi tidak ada perbedaan dari segi pencegahan maupun pengobatannya. Baik. Gitu. Kalau untuk penularannya dok, untuk penularannya sendiri ini dikatakan bahwa lebih cepat. Itu bagaimana itu dok? Ya, ini yang membuat kita menjadi agak berbeda dengan varian Delta, karena kecepatan penyebarannya inilah yang membuat dia berbeda. Ada beberapa penelitian menggambarkan bahwa kecepatan penularannya hingga 12 kali lipat dibandingkan varian Delta. Sedangkan varian Delta saja itu berpuluh kali lipat dibandingkan varian induknya yang dari Wuhan dulu. Jadi kecepatan penyebaran inilah yang membuat kita khawatir dengan terjadinya gelombang-gelombang berikutnya dari COVID-19 ini. Walaupun angka kematiannya belum terlalu tinggi, tapi kasusnya saja seperti di Indonesia, peningkatan di 10 hari terakhir dari sekitar 3 pasien sudah hampir masuk 60 pasien sekarang ini, itu berlipat-lipat kenaikannya. Dan sudah ada kasus transmisi lokal, jadi artinya bukan dari orang dari luar negeri membawa varian ini ke Indonesia, tetapi sesama orang Indonesia tertular oleh varian Omicron ini. Nah, ini menggambarkan bahwa kecepatan penularannya lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Demikian juga di negara lain. Nah, kecepatan penularan inilah yang membuat varian-varian ini berbeda sebenarnya, begitu. Baik. Kalau untuk mendengar berita-berita di luar sana ya dokter ya, kalau varian terbaru ini Omicron ini karena penularannya secara cepat dan itu bisa membuat orang itu langsung meninggal, itu bagaimana itu dokter? Sebenarnya prosesnya memerlukan waktu juga, jadi sama seperti varian lain. Jadi dia membutuhkan waktu inkubasi. Jadi kalau seseorang itu tertular oleh virus COVID-19 dari orang lain, apapun variannya, dia tidak langsung seketika saat itu juga tertular kan. Dia membutuhkan waktu untuk memperbanyak dirinya di dalam tubuh seorang penderita sampai timbulnya gejala. Nah, ini yang disebut dengan masa inkubasi. Nah, masa inkubasi ini berbeda-beda pada masing-masing orang. Ada yang 3 hari sudah muncul, ada yang hingga 14 hari baru muncul. Nah, perbedaan ini masa inkubasi inilah membuat kenapa orang itu harus dikarantina sampai 14 hari, karena bisa saja varian itu sudah masuk atau virus ini sudah masuk tapi belum ada gejala, tidak ada demam, tidak ada batuk dan sebagainya, tapi nanti pada hari kesekian muncullah gejala itu. Ini yang dibutuhkan adanya yang namanya karantina dari orang datang dari luar negeri ke Indonesia supaya tidak muncul penularan seperti ini. Oke, baik. Kalau untuk virus yang induknya ya dokter ya, induknya sedangkan kalau untuk itu kan butuh 14 hari, sedangkan untuk varian yang terbaru ini Omicron ini sendiri memang harus ada inkubasi tadi ya dokter ya, harus ada sama seperti karantina tadi.
Kalaupun memang tidak terdeteksi nih dokter, berarti hanya beberapa hari saja dan tidak terdeteksi bahwa si pasien ini ternyata terkena virus Omikron ini. Nah, itu bagaimana itu dokter? Ya itulah kenapa kita harus menutup pintu-pintu dari luar, karena orang yang datang dari luar itu kita anggap saja dia membawa virus. Nah, seperti inilah kita anggap semua siapapun datang dari luar negeri, terutama daerah-daerah yang termasuk dalam daftar negara diwaspadai. Begitu mereka masuk ke pintu-pintu masuk kita, bisa melalui udara, bisa melalui pelabuhan laut, ya, semua sudah karantina, karena itu membuat kita bisa melihat apakah selama karantina muncul gejala ini, dan pemeriksaan itu dilakukan berulang. Nah, nanti kalau memang sudah 14 hari tidak ada virus itu, maka dianggap clear, tidak ada virus di dalam tubuh seorang penderita itu. Sebenarnya prinsip ini sama dengan pasien-pasien lainnya, hanya memang karantinanya bisa saja di bandara atau di suatu tempat tertentu atau boleh di rumah. Nah, hanya karena negara-negara tertentu yang kasus Omikronnya tinggi, karantinanya tidak boleh di rumah dulu, harus di tempat khusus. Nah, ini yang membuat perbedaan. Kenapa ada aturan baru lagi sekarang, karantinanya lebih panjang dibanding sebelumnya. Begitu. Baik, ini lebih menarik lagi nih dokter ya perbincangan kita pada malam hari ini. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711346666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirulono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus
terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Harun Hudari SPPD KPTI Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih membahas mengenai varian baru virus COVID-19 Omicron berbahayakah. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Ya. Untuk varian baru COVID-19 ini sendiri dokter, Omicron ini, kalau untuk Omicron ini sendiri itu bagaimana dokter bisa adanya virus Omicron ini sendiri dokter? Iya, jadi varian Omicron. Jadi varian Omicron, benar. Varian Omicron ini berbeda dengan Delta karena salah satunya sifat dari virus COVID-19 ini, ya virus SARS-CoV-2 ini memiliki kemampuan mutasi. Mutasi itu adalah kemampuan merubah sifatnya, merubah kemampuan perlawanannya, ya, merubah kemampuan pertahanannya. Ini yang berbeda-beda pada setiap mutasi. Nah, mutasi yang berulang itu disebut sebagai varian. Jadi kalau mutasi cuma sedikit, tidak berulang, baru sebut mutasi saja. Tapi kalau mutasi berulang dan bentuknya sama, dari turunan-turunan dari virus ini, maka disebut sebagai varian. Nah, varian Omicron ini memiliki kemampuan tahan terhadap berbagai antibodi yang dibentuk oleh vaksinasi yang berlangsung selama ini. Jadi kalau varian Delta kemarin mulai menurun di akhir-akhir bulan Agustus, September di seluruh dunia, bahkan angka kejadian juga sangat rendah, di Indonesia juga rendah, diperkirakan salah satunya andilnya adalah karena vaksinasi. Nah, tapi varian Omicron ini memiliki kemampuan tahan terhadap vaksinasi itu. 80% kasus positif dari Omicron di seluruh dunia ini adalah orang-orang yang sudah divaksinasi lengkap. Hanya 20% yang belum divaksinasi atau baru satu kali vaksinasi belum lengkap. Nah, artinya jangan juga kita anggap bahwa vaksinasi tidak berguna. Harusnya kita beranggapan bahwa sudah divaksinasi saja bisa tembus, apalagi kalau kita tidak melakukan peningkatan vaksinasi terhadap diri kita.
Dan memang orang yang divaksinasi ini walaupun sudah terkena positif, angkanya memang gejalanya lebih ringan daripada orang yang tidak divaksin itu. Artinya tetap ada adil juga bahwa angka kejadian tinggi tapi angka kematian akibat dari Omikron ini rendah karena salah satunya dari daya kemampuan vaksinasi tadi juga. Jadi artinya kalau dikaitkan kenapa Omikron ini kita khawatirkan adalah kecepatan penyebarannya. Kecepatan penyebarannya lebih hebat daripada varian Delta. Tapi angka kematiannya sampai hari ini tidak setinggi varian Delta. Ini yang baru kita bisa simpulkan dalam beberapa pekan-pekan akhir ini. Tapi apakah nanti akan ada perubahan lagi karena varian ini juga berubah-ubah nantinya? Kita belum bisa jawab seperti itu. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari penuh pertanyaan di seluruh dunia. Mau kemana varian Omikron ini? Dan sebenarnya sudah seluruh dunia sudah lelah kan, sudah hampir tahun ketiga, belum habis-habis juga cerita COVID-19 ini. Kita sudah hampir sempat gembira kemarin kan, Benar. rumah sakit sudah mulai kosong, pasien-pasien sudah tidak ada lagi, tapi ternyata muncul lagi varian baru ini. Nah, kita ini mau pertanyaannya adalah apakah kita ini sudah di ujung dari pandemi, ataukah kita masuk ke gelombang-gelombang lagi berikutnya? Inilah yang belum bisa dijawab oleh seluruh dunia. Para dokter, para ilmuwan sedang meneliti pola dari Omikron ini. Begitu kira-kira. Baik, dokter. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, dokter Iya. ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, Mbak Tracy ya? Iya, Oke, boleh Mbak Tracy, ada yang ingin ditanyakan? saya tanya gini, kan saya ini penyintas COVID kan. Nah, sekarang kan ada varian baru Omikron, saya penyintas COVID, terus sudah vaksin juga. Nah, kira-kira kan kata orang kalau penyintas COVID berarti sudah ada antibodi, terus habis itu divaksin juga. Presentasi kita itu ketularan Omikron itu seperti apa? Apakah sama seperti orang yang belum pernah kena tapi sudah divaksin, atau orang yang belum vaksin sama yang belum pernah kena sama sekali gitu? Terus juga pembedanya COVID yang baru ini apa ya gitu, gejala khasnya? Oke, baik. Oke. Itu saja Ibu Tracy? Ya, Baik, terima kasih Ibu Tracy, salam untuk keluarga di rumah. Baik, dokter, boleh Iya. silakan dokter. Jadi terima kasih Bu Tracy dari Kemdan yang pertanyaannya memang bagus. Sangat banyak orang-orang yang menjadi sudah penyintas dari COVID-19 sudah sembuh. Pertanyaan seperti ini juga, sudah sembuh, berarti saya terbentuk antibodi. Kemudian saya diperkuat lagi nih dengan vaksin, lengkap lagi sudah 2 kali vaksinasi. Apakah saya masih bisa terkena? Ini sifatnya individual. Artinya begini, orang yang sudah sembuh dari vaksin sebagai penyintas itu saja berbeda-beda titernya. Ada yang sangat tinggi, ada yang rendah, hasil dari pertahanan tubuh yang terbentuk setelah terkena COVID-19. Nah, yang titernya tinggi ini pun, antibodinya yang tinggi, maksud saya jumlahnya banyak, itu dalam sekian waktu juga menurun. Sekian bulan juga menurun. Itulah kenapa orang yang penyintas ini juga tetap divaksinasi, karena juga dia akan mengalami penurunan antibodi ini. Nah, kalau ditanya, kalau gitu apa beda saya dengan orang yang tidak jadi penyintas? Tetap saja ada perbedaan karena sudah terbentuk di awal antibodinya, ditambah diperkuat dengan vaksin. Tapi kalau kita jawab, apakah jumlahnya nanti sama dengan orang yang tidak pernah sakit atau tidak pernah menjadi penyintas yang sudah dapat vaksin? Itu berbeda-beda. Dan sampai hari ini juga belum ada angka standar berapa batas aman antibodi yang terbentuk di tubuh kita masing-masing, sehingga kita batasnya menyatakan bahwa kita sudah siap menghadapi infeksi dari varian baru ini. Belum ada. Jadi siapapun tidak bisa bilang saya 10.000 nih, saya sudah kuat, dia cuma 5.000, dia lemah. Tidak juga bisa begitu, karena 10.000 yang terbentuk ini bisa saja dalam waktu singkat akan turun lagi, dan 5.000 pada seseorang bisa saja nanti akan tumbuh membentuk pertahanan yang bagus. Itu jawabannya. Jadi untuk Ibu Tracy, tetap saja kita waspada, walaupun kita penyintas sudah divaksin, ada tetap kemungkinan kita mengalami penurunan antibodi ini. Begitu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua kan tentang gejala. Sama juga, gejalanya tidak ada yang khas dari varian Omikron ini. Tidak ada yang berbeda dengan varian-varian sebelumnya. Gejala umumnya sih sama. Ada yang namanya demam, ada batuk, kadang pilek, dan bentuk akhirnya adalah sesak nafas, sampai serangan ke paru-paru sebagai target utamanya.
kematiannya bisa karena gagal nafas, ya, bisa juga karena gagal organ lain yang disebabkan oleh badai sitokin sehingga terjadi sepsis. Timbul kerusakan di apa saja, bisa di ginjal, di liver, di otak dan sebagainya. Hampir sama. Jadi tidak bisa kita lihat gejala ini, oh ini gejala Omikron, oh ini gejala varian Delta, tidak. Untuk menentukannya harus periksa dulu PCR-nya. Kalau PCR positif baru kita periksa genomnya. Baru bisa kita tahu apakah jenis variannya adalah varian Omikron itu. Dan sulitnya kita di Palembang Telkomsel ini belum bisa memeriksa langsung di sini. Oh ini varian Omikron, oh ini varian Delta, tidak bisa. Kita harus kirim lagi ke laboratorium di tempat lain, terutama yang paling banyak di Pulau Jawa. Nah, tunggu hasil jawabannya itu perlu waktu panjang juga. Nah, tidak mungkin kita harus tunggu dulu baru kita tata laksana sebagai pasien Omikron. Begitu kira-kira. Pertanyaan untuk dari Bu Tracy tadi. Baik, berarti untuk apakah penyintas COVID bisa terkena lagi, kemungkinan bisa terkena lagi Bisa, ya, dokter ya? yang sudah divaksin juga masih bisa. Tapi bukan berarti kalau gitu tidak perlu divaksin. Orang yang sudah divaksin saja bisa kena, apalagi tidak divaksin. Benar, begitu. benar sekali. Baik dokter, kalau untuk seperti varian Omikron ini sendiri dokter ya, kalau untuk varian Delta sendiri itu sudah menurun angkanya karena kita sudah melakukan vaksin 2 kali dokter ya. Nah kalau untuk Omikron ini sendiri, apakah kita harus ada vaksin selanjutnya atau bagaimana ini dokter? Ya, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kami yang sudah divaksin 2 kali ini perlu nanti vaksin ketiga? Ini terutama bagi orang-orang yang bukan non-nakes ya. Para orang nakes sudah divaksin 3 kali. Di Indonesia rata-rata nakes sudah divaksin yang ketiga. Nah memang di seluruh dunia juga sedang ada pertanyaan begitu. WHO juga sedang menimbang apakah dianjurkan untuk vaksin ketiga. Dan pertanyaannya memang sudah dimulai di beberapa negara melakukan vaksinasi ketiga pada orang awam, bukan non-nakes. Itu sudah. Dan Indonesia pun mungkin akan dipertimbangkan di awal tahun ini juga untuk daerah-daerah tertentu yang cakupan vaksinasinya sudah mencapai target untuk dilakukan pemberian vaksin ketiga. Hanya regulasinya belum diputuskan apakah seperti dulu juga ya, apakah ada regulasi lainnya. Jadi itu bukan akan diputuskan. Ini juga mengantisipasi banyak pertanyaan kan, baru berulang ini vaksinasi sudah dikomersilkan, sudah bagaimana vaksinasi swab juga sudah dikomersilkan. Kita dari segi medis yang jawabnya adalah vaksinasi adalah suatu keharusan, swab adalah suatu antisipasi pemeriksaan, itu adalah suatu standar. Di luar cerita itu tidak akan tidak berpendapat, tapi jangan sampai kita tidak percaya dengan vaksinasi, tidak percaya dengan pemeriksaan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik dokter. Untuk yang terkena penyakit ini dokter, mungkin banyak penyakit lain ini dokter. Untuk terkena varian Omikron ini sendiri, apa sama dengan sebelum-sebelumnya dokter? Itu bagaimana dok? Ya, jadi sama. Jadi sikap kita maksudnya kan, tetap saja kita harus pakai masker sampai hari ini, gitu kan sebenarnya. Tetap saja kita harus sering mencuci tangan. Tetap saja kita harus menjaga jarak, jangan kendor seperti itu. Karena 3 inilah modal dasar kita untuk mencegah jadinya penularan ataupun variannya. Sampai hari ini hanya 3 ini modal kita. Memang ditambah 2M kan, mengurangi mobilitas ya, menghindari kerumunan, itu tambahan. Tapi ini dasar kita. Tetap juga dari segi tata laksana pelayanan, melakukan 3T, testing, tracing, treatment. Itu juga tetap menjadi perhatian kita. Dan satu lagi, vaksinasi. Jadi sampai hari ini belum ada jalan lain menghadapi pandemi ini adalah dengan jalan seperti itu. Oke. Mengikuti prosedur dokter ya. Tetap prokes itu kita lakukan. Ya. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter dan pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0713646666 atau 304111. Kami akan kembali tetap di Jendela. RSUD Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Mangga Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC dan layanan unggulan jantung terpadu yaitu Cath Lab, Azurion dan EVOS. Linear Accelerator
atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor. Dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan zat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Irtondas, SPGP, spesialis dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMA Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMA Palembang, yaitu CathLab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat CathLab yang berspesifikasi canggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Itu memang uang Palembang, tapi Sriwijaya tetap. Ayo! Barangnya yang bakar. Ada ini soal jalan itu kan banyak yang komen. Maripus. Siapa Mas Bola? Ini mah lain sebenarnya. Sayang, sebenarnya jangan malam-malam ya. Hampir jaga! Itu kan jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya sama-sama. This is STV Podcast. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke gitu? Wih, budaknya ada dalam, Iron Man. Nah lah, tak. Budak ni ku janjikan gaji UMR, tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Bailur, daripada kamu menggur di rumah. Cak Manu, laju aku. Maju. Majulah kamu. Parakan. Ini Thanos kak, Mamang Manu beli ini. Ay, takut balik mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik ini mau pergi. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar menu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Kalau kak. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Harif dari SPPD KPTI Nasim dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih membahas varian baru virus COVID-19 Omicron bahayakah, dan untuk pemirsa di rumah yang interaktif bisa 711-364-6666 atau 364-111. Baik dokter, kalau untuk vaksinasi sendiri nih dokter ya,
sebelum mencegah terkena virus COVID-19 ini kita harus divaksinasi, dokter. Nah, kalau untuk jenis vaksin sendiri apa kita boleh milih gitu? Ya, sampai hari ini kan vaksin ini kan masuknya dari jalur pemerintah, artinya disediakan oleh negara. Tidak ada dijual bebas vaksin ini, artinya vaksin yang ada itu yang digunakan. Walaupun sudah banyak tadi variasinya, vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan banyak sekali varian-varian jenis-jenis vaksin baru. Tapi kita memang belum beri kebebasan untuk memilih sebenarnya. Hanya memang juga kita jangan sampai timbul pada harapan tertentu ya. Ini muncul banyak anggapan bahwa ini vaksin lebih bagus, ini vaksin ini kurang bagus. Kita mau yang ini saja. Semua vaksin yang ada di Indonesia itu sudah melalui uji coba panjang dan semua sudah memenuhi standar bahwa efikasi dari suatu vaksin yang masuk ke Indonesia harus minimal di atas 50%. Dan semua vaksin yang datang ke Indonesia adalah vaksin yang sudah kemampuannya di atas 50%. Itu standar paling minimal. Dan tidak bisa kita bilang vaksin yang datang yang 80% atau 90% itu lebih bagus untuk saya. Yang itu tidak bagus karena juga beberapa vaksin tadi di negara juga beda hasilnya. Contohnya vaksin Pfizer itu di Eropa digunakan, tapi ternyata juga masih rendah kemampuannya melawan virus varian Omicron ini. Artinya vaksin itu bagus, apapun juga jenisnya, dia memiliki kemampuan meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap COVID-19. Itu jawaban utama. Apakah jalur vaksin Sinovac, vaksin yang sudah dibuktikan, apakah messengernya seperti Pfizer, apakah proteinnya seperti pada Moderna, itu sama. Bentuk akhirnya adalah bentuknya kekebalan terhadap vaksin ini juga. Oke, baik. Kalau untuk vaksin sendiri, dokter, ini kalau misalnya dia terlalu sering vaksin akan kebal, itu gimana tuh, dokter? Kalau tepat juga, karena buat apa juga kita terlalu sering divaksin? Kan seperti makan, semakin banyak makan semakin gemuk misalnya. Karena vaksin manusia itu cukup melakukan stimulasi dan jumlah sedikit saja akan berbentuk kekebalan dan jumlah yang cukup sebenarnya dalam jangka waktu yang panjang. Ini adalah sifat dari vaksinasi. Tidak perlu juga tiap hari misalnya vaksin atau tiap bulan. Oh, saya cuma 6 bulan sekali, sederhana dengan 1 bulan. Tidak seperti itu. Memang sifatnya individual juga. Sama dengan vaksinnya. Nanti orang itu terbentuk kekebalan dengan titer sekian. Orang itu terbentuk kekebalan dengan titer sekian. Jumlahnya berbeda-beda. Jadi tidak bisa juga saya vaksin itu tuh lebih bagus daripada ini. Begitu. Baik, berarti tidak tepat kalau terlalu sering divaksin ya, dokter ya? Tidak juga. Pertama dari segi pembagian distribusi, karena vaksin ini mahal. Buat apa kita membalikkan vaksin itu untuk kita sendiri kepada orang lain? Kemudian ada juga itu terlalu sering divaksin juga kan proses perawatan yang terlalu berat juga oleh kita. Jadi jangan juga dipancing masalah. Kemudian vaksin terlalu sering tidak juga menjamin kita lebih kebal. Tubuh kita butuh waktu panjang untuk melakukan respon terhadap vaksin yang sudah terbentuk dan dimasukkan tadi. Belum selesai terbentuk sudah datang lagi vaksin misalnya. Jadi itu juga tidak ada manfaatnya, malah merugikan nantinya terlalu sering. Oke, baik. Berarti cukup yang sudah dianjurkan ya, dokter ya, untuk vaksin itu. Dan apabila ada lagi nanti menunggu informasi selanjutnya. Ya, karena vaksin itu sebenarnya juga membutuhkan waktu panjang untuk mencapai standarnya. Harus dibutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun. Kita menggunakan dalam setahun ini vaksin yang dalam kondisi darurat. Tapi walaupun darurat juga standar tidak boleh kita turunkan. Oke, baik, dokter. Kalau untuk beberapa waktu yang lalu ya, dokter, kita sempat kecolongan ini, dokter ya, dari pintu masuk untuk di negara kita sendiri ataupun di kota kita sendiri ini, dokter ya. Itu bagaimana, dokter, kalau untuk memfokuskan hanya di pintu-pintu yang melewati di udara saja, sedangkan yang di laut ataupun yang di darat pun tetap kecolongan, itu bagaimana, dokter? Ya. Jadi belajar dari kejadian varian masuk itu kemarin ya, bahwa kita agak terlalu fokus ke udara, termasuk di bandara kejadian varian. Tapi ternyata kasus yang datang dari pintu laut ini, ya ini dari kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, kalau bendera Indonesia tadi kapal asing yang jalannya, itu ternyata salah satu pembawa terbangnya dari kejadian varian Delta kemarin. Nah, dari cerita juga bahwa seperti
di Palembang, itu masuk ke ruang perdagangan kapal luar negeri, itu jangan hanya fokus di bandara saja, karena penerbangan itu tidak terlalu banyak sebenarnya dari luar negeri datang ke Sumsel ini atau Palembang. Dia harus transit dulu ke tempat bandara lain. Nah, tapi kalau kapal itu langsung luar negeri langsung datang ke kita, kapal laut maksudnya. Jadi artinya kewaspadaan itu jangan hanya kita melewati bandara saja, itu pintu masuk lain. Kalau kita kan sebetulnya adalah kepulauan ya, jadi tidak ada kapal atau mobil datang dari luar lewat darat langsung ke kita. Tapi pintu laut tetap saja. Termasuk juga para pelaut tadi, tetap kita perhatikan bagaimana kantinanya, bagaimana syarat, apakah sudah divaksinasi, apakah sudah dilakukan swab bagi mereka secara berkala, begitu. Baik, jadi memang kewaspadaan itu memang harus tetap dilakukan ya dokter ya, karena apapun mereka bisa melakukan segala cara ya dokter ya, biar bisa melakukan ke satu tempat dan tempat-tempat lainnya tanpa harus melewati udara dan laut tadi ya dokter. Ya, jadi memang syarat-syarat itu juga melelahkan sebenarnya. Kan pas orang kok siap mau terbang harus swab lagi, bahkan harus lewat darat juga harus swab lagi. Tapi itulah, ini memang salah satu untuk mencegah terjadinya risiko penularan ke antar daerah atau antara provinsi. Jadi memang kita lelah, lelahnya bukan cuma lelah ya betul. Sudah lelah hati sebenarnya. Benar. Tahun ketiga masih cerita COVID lah. Harusnya tahun yang baru kalau bisa selesai ya dokter ya. Mau tahun baru ternyata ada datang cerita Omicron lagi. Seakan-akan dibuat-buat, tapi itu terjadi di seluruh dunia, bukan cuma dibuat-buat di Indonesia saja. Gitu. Baik, kalau untuk virus COVID-19 ini sendiri, baik dari Delta dan juga virus Omicron ini sendiri, dok, apakah ini bisa hilang, dok? Ya, jadi jawabannya ada dua skenario besar sebenarnya. Bisa saja ini adalah akhir dari pandemi dan kasusnya hilang, seperti SARS dulu, seperti flu, seperti MERS, selesai, tidak ada kasus berikutnya. Tapi bisa saja akan menjadi pandemi ini berubah menjadi endemi. Apa maksudnya endemi? Kasusnya itu terus sepanjang tahun, tapi jumlahnya tinggi. Seperti endemi di Indonesia ada kasus endemi dari demam berdarah, tipe, malaria, kan tidak habis juga, tapi jumlahnya tidak tinggi, hanya wilayah tertentu saja mengalami peningkatan dalam bentuk wabah. Jadi kita ini mau cerita di ujung pandemi dan kasusnya habis, bisa saja pandeminya habis, tapi tetap menjadi endemi. Ini juga jadi pertanyaan besar di 2022 ini. Ada kasus pada cerita Omicron, dunia agak optimis akan habis pandemi ini tahun 2022. Tapi muncul lagi saya ini. Tahun baru, tapi masalahnya masih lanjut. Oke. Baik, dokter, nanti kita lanjutkan ke dokter, kita iklan dulu sebentar, dan untuk pemirsa di rumah yang berinteraktif bisa berhubungi 1136666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Di masa pandemi COVID-19 ini, RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, dalam usaha mencegah penyebaran virus COVID-19, maka pendaftaran rawat jalan hanya akan dibuka sampai pukul 10 pagi yang telah dimulai sejak tanggal 11 Juli 2021. Tapi jangan khawatir, kami menyediakan layanan pendaftaran online yang dapat diakses melalui www.rsmh.id/daftar online. Bagi pasien yang ingin berobat di Geraha Eksekutif, jangan khawatir. Kami menyediakan layanan berobat online atau telemedicine yang dapat diakses di www.rsmh.co.id/konsultasi online. Jaga kesehatan, jalankan protokol pencegahan COVID-19, serta manfaatkan layanan pendaftaran berobat online hanya di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang.
Acara ini dipersembahkan oleh sama video klip ini. Mau bernostalgia dengan lagu ini? Sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia the klip-klip lawas. Di album Bingen Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-seri, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Tito Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan tim celimpungan, mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, masih bersama Dr. Atur dari SPPD FKPI Finasin dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sebelum tanya kalian dari virus COVID-19 Omikron bahaya. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali, dokter. Tadi ada dua skenario ya, dokter, ya, untuk virus ini apakah bisa hilang atau menjadi endemi ya, dokter. Nah, itu bagaimana, dokter? Jadi dalam sejarah dunia penyakit infeksi bahwa ada yang namanya istilahnya new emerging dan re-emerging. New emerging itu adalah penyakit dengan kasus yang benar-benar baru dikenal dalam sejarah manusia. Contohnya emerging adalah HIV/AIDS di awal tahun 90-an. Itu penyakit baru enggak, karena selama ini tidak ada kasus itu dikenal. Kemudian muncul lagi penyakit SARS ya di tahun 2003. Kemudian di akhir tahun 2017 ada yang namanya MERS. Sempat juga turun. Tapi mereka sekarang hilang kasus-kasus itu. Ya. Tapi ada juga yang namanya re-emerging. Kasus itu hilang, ya, tidak dikenal lagi, tapi tiba-tiba muncul pada tempat yang berbeda dari kasus awal dulu pada orang yang berbeda. Jadi kalau misalnya dua skenario awal tadi dia hilang, akan menjadi endemi. Tapi di terhilang ini, apakah dia benar-benar akan musnah? Apakah nanti akan muncul di suatu tempat? Agar pertanyaan itu akan jadi kemana penyakit ini selama ini? Biasanya penyakit ini tersimpan pada populasi tertentu di daerah-daerah yang terisolir. Jadi banyak sekali kasus yang hilang muncul tempat lain antar benua. Dulu ada kasus di Afrika, saya sebut nama penyakitnya misalnya. Nanti muncul di Amerika. Kan ada satu populasi yang datang dari sana, datang ke situ. Muncul kedua daerah itu karena imunitasnya berbeda, ya, rasnya berbeda, pola hidupnya berbeda. Contoh situ membukalah dia, meledaklah kasus itu. Itu namanya re-emerging, kasus baru lagi. Nah, jadi mungkin saja kasus COVID ini akan hilang di awal tahun ini, mungkin bisa. Mudah-mudahan. Kita tidak bilang kalau dia hilang tidak akan muncul lagi sekian tahun, berpuluh-puluh tahun atau mungkin 100 tahun lagi. Banyak catatan sejarah penyakit yang dulu hilang ternyata muncul ulang lagi. Itu juga ada aja penyakit yang benar-benar yang tidak pernah kita kenal. Gitu. Oke, baik, dokter. Berarti ada 3 ya, dokter, skenario-nya. Bukan ya, dok? Pertama hilang. Kedua menjadi endemi. Tapi hilang dia akan bisa menjadi re-emerging lagi, kasus baru muncul lagi. Oke, gitu. Baik, dokter. Kalau untuk ada satu pertanyaan yang mungkin membantu ya. Kalau
ataupun hidung dan juga tenggorokan dokter ya. Nah itu apakah keseringan ada infeksi atau gimana dokter? Ya memang melelahkan juga ya. Iya. Orang yang masih mau berangkat harus diperiksa swab minimal swab antigen lah ya dari hidung atau tenggorokannya. Tapi sampai hari ini belum ada laporannya kasus transmisi swab ini akan menimbulkan efek tertentu. Misalnya rusak jaringan hidung kita atau tenggorokan kita atau komplikasi penyakit, sampai ini belum. Karena alat itu yang tidak melukai permukaan, tidak melukai saluran permukaan dari hidung dan tenggorokan kita. Jadi mungkin jangan khawatir lah dengan pemeriksaan yang sering seperti ini ya. Oke, baik. Baik dokter. Lalu ini dokter, kalau untuk dengan virus ini kan kita itu harus berdampingan ya dokter. Nah berdampingan ini kan berarti bukan kita itu lalai kan dokter. Ya. Nah kalau untuk dengan COVID ini sendiri, dengan kehidupan kita juga ini kan harus tetap berjalan. Itu bagaimana dokter? Ya, jadi memang kita sudah kedua tahun ya, dari masa-masa yang berat, banyak sektor-sektor yang terpukul oleh kasus COVID ini ya. Memang tidak kita tutup dari kejadian seperti itu, tapi juga ada juga peluang-peluang baru ya di masa-masa pandemi yang tetap bisa kita jalankan untuk hal itu. Jadi mungkin kedepannya dan makin turunnya kasus COVID-19 seperti di Indonesia. Kemarin saja kasusnya tidak sampai 1.000 lagi. Beberapa bulan lalu masih 1.000. Pada waktu puncak dan gelombang kedua Delta kemarin itu sampai 21.000 per hari kasusnya. Jadi artinya angka bahaya ya, angka pembiayaan, angka berobat sudah semakin berkurang. Peluang kita untuk sekolah pun sudah ada, ya. Kerja kan sudah banyak bekerja di kantor, perdagangan juga sudah dilakukan. Artinya kemampuan masyarakat bukan ekonomi, tidak cerita cuma ekonomi saja, tapi kemampuan masyarakat memberikan dirinya sangat besar di masa-masa akhir pandemi ini. Kita berharap saja pandemi ini benar-benar berakhir. Omikron ini semoga hanya gelombang kecil yang muncul sesaat, tapi ada di ujung dari pandemi. Jadi begitu. Jadi artinya berdamai dengan COVID bukan berarti lelah dengan COVID, tapi kita tetap harus melihat ke depan bagaimana, apakah memang kita harus berubah pola ini nanti setelah pandemi selesai, atau tetap saja seperti ini. Apakah masker ini boleh dilepas nantinya? Jadi kita tidak perlu pakai masker lagi kemana-mana, itu belum bisa dijawab juga. Itu yang bisa kita jawab sekarang. Jadi artinya memang besar dampak dari COVID ini, tapi juga besar kita bahwa kita akan kembali seperti semula lagi. Mudah-mudahan ya dokter ya. Baik dokter, tidak terasa ini sudah di penghujung acara dokter. Sedikit dokter untuk pesan-pesan dari dokter bisa disampaikan dok. Ya, jadi ini sebenarnya berulang saja bahwa kita sekarang hari ini di tahun 2022, ini hari pertama 2022 masih bertemu dengan pandemi COVID-19. Tapi kita juga melihat adanya secercah harapan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Apakah kita bisa nanti bersama-sama menghadapinya, tergantung juga kemauan kita untuk menjaga protokol, kemauan kita untuk melaksanakan vaksinasi, itu juga menjadi pintu keberhasilan Indonesia bisa melewati fase COVID-19 ini. Semoga kita lebih baik daripada negara yang lebih dulu mengalami kasus ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah datang ke sini berbagi informasi ya dokter ya seputar kesehatan. Baik. 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 Terus lagi kesehatan kita pada malam hari ini, dan banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami datangkan ahlinya bidangnya tentunya. Dan saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desmond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh